Nah sekarang kan dolar lagi naik-naiknya sekitar hampir menembus angka 17.000 dan terakhir posisi tanggal 16 itu 16.800. Nah itu seperti apa? Apakah dari pihak Garuda akan meminta kepada Kemenak untuk menambahkan angka itu atau seperti apa? Kalau tidak, seperti apa juga langkah yang akan diambil oleh Garuda? Ini penting karena nanti jangan sampai biaya-biaya pun yang akan dikeluarkan oleh jajaran Kemenak pun akan besar jadinya. Kalau memang nanti dari Garuda akan meminta penambahan anggaran sekitar 3,3% terkait perbedaan kurs tadi, Pak. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Pak Wakil Kepala BPHJ, Pak Dirjen PHU, kemudian Pak Sekjen, Direktur Garuda, Direktur Lion, sikatnya Bapak Ibu hadirin yang sama-sama saya hormati. Mungkin saya beberapa pertanyaan, beberapa masukan saja. Yang pertama yaitu terkait adanya rencana penambahan petugas haji tadi. Jadi saya ini mungkin saran saja. Jadi dengan adanya rencana penambahan petugas haji ini betul-betul ada selektif yang nanti menimbulkan dampak yang positif terhadap pelaksanaan haji nanti. Karena apa? Kemarin pas waktu reses, Pak Sekjen, Pak Dirjen, ada beberapa informasi yang saya terima bahwa ada dari calon-calon petugas haji atau panitia haji itu kadang dimintain uang, Pak, oleh oknum tertentu. Dan ini saya lagi mintain buktinya, cuma kan untuk mendapatkan bukti ini susah. Jadi saya harapkan dengan adanya penambahan ini, karena di satu sisi kita harus memikirkan ini dananya dari mana? Bapak-bapak capek memikirkan ini sumber dari mana dana yang harus dipakai. Tetapi di sisi lain ada beberapa oknum tertentu justru yang mengambil manfaat dari penambahan petugas haji ini. Jadi saya harap itu Pak, jadi betul-betul yang akan menjadi petugas haji ini yang betul-betul energik, yang akan membantu betul-betul jamaah yang ada di Mekah Madinah nanti. Itu masukan saya Pak. Dan ini hampir banyak sekali informasi yang saya terima kemarin pas waktu reses pada masa sidang kedua kemarin. Mudah-mudahan ini jadi informasi yang akan ditindaklanjuti oleh Kemenak, oleh Pak Sekjen dan Pak Dirjen PHU nantinya. Kemudian pertanyaan saya terkait tadi untuk jemaah yang tidak dinyatakan tidak istitoah yang berjumlah 622 jamaah. Ini gimana Pak solusinya? Apakah mereka yang jumlahnya 622 ini karena tidak memenuhi syarat secara kesehatan, apakah tetap akan diberangkatkan atau ada solusi lain? Nah kemudian pertanyaan yang ketiga itu untuk Garuda. Menyikapi penurunan nilai rupiah terhadap dolar yang awal pembahasan kita kan memakai kurs sekitar 16.000 Pak waktu itu. Nah sekarang kan dolar lagi naik-naiknya sekitar hampir menembus angka 17.000 dan terakhir posisi tanggal 16 itu 16.800. Nah itu seperti apa? Apakah dari pihak Garuda akan meminta kepada Kemenak untuk menambahkan angka itu atau seperti apa? Kalau tidak, seperti apa juga langkah yang akan diambil oleh Garuda? Ini penting karena nanti jangan sampai biaya-biaya pun yang akan dikeluarkan oleh jajaran Kemenak pun akan besar jadinya. Kalau memang nanti dari Garuda akan meminta penambahan anggaran sekitar 3,3% terkait perbedaan kurs tadi, Pak. Kemudian yang terakhir, jamaah yang menunda keberangkatan akan digantikan oleh jamaah cadangan lunas. Nah ini jangan sampai ada oknum-oknum tertentu Pak yang memanfaatkan celah-celah ini. Jadi jangan sampai ada ingin berangkat duluan, jadi mereka cepat melunasin biaya hajinya, kemudian mereka memanfaatkan kondisi-kondisi ini. Jadi itu mungkin yang jadi masukan dan saran saya agar tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini. Mungkin demikian pimpinan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita perpanjang dulu waktu karena masih ada 3 fraksi dan kemungkinan masih ada anggota yang ingin memperdalam, maka kita pakai waktu 17.30.
Ya, kami persilakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja biar cepat karena waktu juga. Satu aja, yaitu yang penerbangan kan ada 3 ya. Ada Garuda, ada Lion Air. Harusnya cuma lupa kita mengundang sebelumnya, harusnya ada dari Saudi gitu. Saya mohon ketiga penerbangan ini punya koordinasi, kolaborasi, saling tolong menolong, take and give, ya. Jadi kalau ada sesuatu umpamanya di Garuda, Lion bisa membantu. Ada sesuatu di Lion yang kegagalan bisa dibantu oleh Garuda, begitu juga Saudi gitu. Itu saja yang ingin dalam agar penerbangan ini memberangkatkan jemaah haji ini berjalan dengan baik, bagus. Tidak ada tidak kita dengarlah ketelantaran atau yang lain-lain gitu. Kita mohon kali ini ya jangan sampai kita mendengarkan satu hal-hal yang buruk gitu dalam penerbangan ini. Itu aja pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.